Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Rahmat pemilik segala jagat raya, langit dan bumi yang Allah miliki, Allah yang kuasai, Allah yang maha kuasa, maka tak ada yang patut kita puja dan puji kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah merindukan kita. Rasulullah rindu menyebut-nyebut kita. Bahkan saat beliau wafat, Rasul menyebut umatnya, bukan istri dan anaknya, bukan cucunya, tapi kita, umatnya, ummati. Bahkan maka pantaslah kita membalas kerinduan dan kecintaan Rasulullah kepada kita. Hari ini banyak kita yang mengaku cinta kepada Nabi. Hari ini banyak di antara kita yang mengaku rindu kepada Nabi. Tapi apa? Akhlak kita jauh dari Nabi Muhammad SAW. Kadang kita yang baru belajar ini, kadang kita yang baru bisa alif bata ini merasa kita sudah baik. Sering kita merasa hati kita merasa sudah soleh. Padahal Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita adalah akhlak inti dari Islam ini. Maka patutlah yang muda menghormati yang tua menghargai dan mencintai yang lebih muda. Dan semoga kita semua diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, dan semoga kita semua berada nanti di satu barisan yang tidak ada syafaat kecuali syafaatnya Rasulullah SAW. Ini tadi jamaah Masjid Baitur Rahman Bang Raya yang dirahmati oleh Allah. Guru kami Ustadz Joni Fauzan berhalangan hadir ya. Tadi Ustadz Ahmad Kusairi. Kami juga niatnya di sini jamaah sekalian ingin belajar, karena beliau guru Quran kami waktu di Rodatul Ulum. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan kami untuk setoran Al-Quran dengan beliau, disimak langsung oleh beliau Ustadz Joni Fauzan LCMA, dan kerinduan itu mengantarkan kami di sini. Jadi sama-sama pagi ini apa yang bisa kita sedikit sampaikan ya, lebih dan kurangnya nanti mohon dimaafkan, karena kita sama-sama tidak ada mengajari di sini, tapi kita sama-sama belajar dan sama-sama mengulang lagi apa itu makna dari puasa
puasa itu sendiri. Kita sama-sama mengkaji dan mengulang lagi pengertian dari puasa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama pengertian puasa. Dalam bahasa Arab yakni saum, dan bentuk pluralnya adalah siam atau jamaknya adalah siam. Secara bahasa saum sering diartikan sebagai al-imsaku wal kufi anis syai', menahan diri dan meninggalkan dari melakukan sesuatu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, imsak artinya menahan diri. Menahan diri dari apa? Padahal di hari-hari sebelum bulan suci Ramadan, segala yang halal itu ditahan dulu atau diharamkan dulu di siang hari selama bulan suci Ramadan. Dan kita menahan diri kita untuk menahan dari makan, dari minum, dari berhubungan suami istri. Menahan diri sejak kapan? Dari setelah subuh sampai kita azan maghrib. Kita menahan diri kita dari apa-apa yang dihalalkan, yang harusnya halal oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pada bulan suci Ramadan kita disuruh untuk menahan diri kita, menahan hawa nafsu kita, menahan dari segala apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, dan meninggalkan dari melakukan sesuatu. Itu yang kami sampaikan tadi, menahan diri dan meninggalkan dari melakukan sesuatu. Sesuatu yang awalnya boleh menjadi tidak boleh. Sesuatu yang awalnya sah-sah saja kita lakukan, tapi di bulan suci Ramadan kita disuruh untuk menahan diri kita dari meninggalkan sesuatu yang Allah bolehkan di luar bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menceritakan tentang Maryam yang menahan diri dari berbicara dengan istilah saum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni nazartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah untuk menahan diri dari berbicara. Quran surah Maryam ayat 26. Di dalam Quran surah Maryam ayat 26 ini, maka Maryam bernazar. Maryam bernazar untuk sauma. Di sini redaksinya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kata sauma yang berarti menahan diri dari berbicara. Menahan diri dari berbicara. Karena apa? Karena Maryam tatkala itu mengandung anak, tapi tidak memiliki suami. Nazartu lirrahmani saum. Maka Siti Maryam bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri tidak berbicara. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 11 bulan sudah tidak terasa ya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kali kita keluar dari mulut kita itu, ya Allah, tahu-tahu besok puasa. Ya Allah, tahu-tahu besok sudah masuk bulan suci Ramadan. Yang mana tahun ini di Indonesia ada perbedaan, ya, ada perbedaan pendapat. Ya. Tapi tadi malam kami kontak dengan teman-teman di Saudi, di Madinah, di Mesir. Saudara-saudara kita di Saudi sudah mulai puasa hari ini. Ya. Insya Allah tabarakallah. Apapun semua punya dalil, punya hujjah masing-masing,
dan kita sebagai warga negara yang baik, mungkin kita mengikuti ulil amri kita. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istilah menurut syariah saum itu adalah al-imsaku anil muftiri ala wajhin makhsus, menahan diri dari segala yang membatalkannya dengan cara tertentu. Ada juga definisi lain yang lebih lengkap, yaitu al-imsaku naharon anil muftirati bin niyatin min ahli min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dalam definisi ini, puasa bukan hanya sekedar seseorang yang tidak makan atau minum, tetapi ada unsur waktu yang jelas, yaitu siang hari sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Juga yang paling penting, yang tatkala pentingnya adalah niat, ya jamaah yang dirahmati Allah. Niat yaitu menyengaja untuk melakukan sesuatu dengan motivasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke hadis tadi apa? Imanan wahtisaban. Maka orang yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban, dengan penuh keyakinan dan hanya mengharap balasan, ihtisab, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah apa jaminannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tapi syaratnya adalah niatnya murni ibadah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat mutlak yang pertama jamaah, di awal bulan suci Ramadan, para ulama mengatakan kita berniat dari awal malam pertama bulan Ramadan. Kita berniat melakukan ibadah selama bulan suci Ramadan 1 bulan penuh. Supaya apa? Supaya niat yang kita niatkan di awal Ramadan itu menjadi motivasi, menjadi penyemangat kita selama bulan suci Ramadan. Seringkali kita alami bapak-bapak, ibu-ibu, kalau seminggu awal kita semangat tilawahnya, sehari bisa 1 juz, bahkan mungkin ada yang sehari 2 juz. Ini di seminggu pertama bulan suci Ramadan, di 10 hari pertama. 10 hari kedua sudah mulai kendor, ya, sudah mulai kendor tilawahnya. Apalagi minggu ketiga ibu-ibu lah sibuk mikir ke kue lebaran, ya, lah sibuk isi toples apa dia yang nak diisi, ya, bolu apa yang nak dipesan, ya, bolu 8 jam, ya, bolu maksubah. Kalau kata Ustaz Soleh Nasibun itu, bolu maksubah tak pernah tinggal. Kalau beliau ngisi pasti bolu maksubah disebut itu, ya, mungkin hobi kali ya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya nih niat dari awal bulan Ramadan, dari malam pertama. Insya Allah malam ini kita tarawih pertama. Niat itu yang ditancapkan, niat itu yang dikuatkan. Mohon kepada Allah semoga Allah kuatkan kita. Karena apa? Jamaah yang dirahmati Allah, kadang kita ini merasa hebat, kadang kita ini merasa kuat, padahal la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bermohon kepada Allah, ya Allah, kuatkan kami melaksanakan ibadah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Ya Allah, sehatkan kami, sehat wal afiyah. Tidak hanya sehat jasmani saja, tapi sehat wal afiyah.
Apa jamaah? Sehat walafiat itu adalah sehat yang dibingkai dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di luar sana orang sehat, badannya sehat, berotot, bahkan six pack ya. Tapi disuruh puasa tidak kuat. Disuruh puasa cuma hari pertama, Pak. Ya. Tapi disuruh nge-gym, disuruh olahraga, disuruh main futsal, disuruh main bola sejam 2 jam kuat. Disuruh tarawih setengah juz di Masjid Baitur Rahman Bang Raya, insya Allah siap ya jemaah. Setengah juz berdiri, ay lamonian gitu ya. Untuk akhirat lama-lama tidak kuat, tapi untuk dunia ngantri minyak goreng kuat ya. Waliyazubillah. Maka kadang perlu ditimbang lagi, kita ini kadang condongnya beratnya untuk hal-hal dunia ya. Mengajar guru ngaji, maaf 150.000 berat ngajar guru ngaji ya. Tapi untuk beli pizza berapa kotak itu sanggup. Jemaah, anak kita diajarin sholat ya, diajarin sholat oleh guru ngaji, di sekolahnya, oleh guru private ke rumah gitu. Tapi kita nawar. Tapi untuk hal-hal duniawi kita jor-joran ya. Maka perlu dicek lagi mana yang lebih condong dalam hati kita. Apakah kita sudah condongnya ke akhirat atau kita masih condong ke dunia. Hadirin jemaah, salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan diri pada siang hari dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari ya. Niat merupakan syarat mutlak bagi kita yang hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka kita harus memurnikan niat kita ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada motivasi lain kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita harapkan kecuali balasan dari Allah Subhanahu wa taala, iman dan ihtisaban. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, kapan disyariatkan yang puasa? Dalam syariat Islam, ibadah puasa didasarkan pensyariatannya di atas sumber-sumber utama, yaitu Al-Qur'anul Karim, As-Sunnah Nabawiyah, dan juga ijma' konsensus seluruh ulama. Sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, Rasulullah SAW dan para sahabat telah mendapatkan perintah untuk mengerjakan puasa itu. Di antaranya adalah 3 hari setiap bulan dan puasa tanggal 10 Muharram Asyura. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kana Rasulullah SAW yasumu salasa ayyamin min kulli syahr wa yasumu yauma Asyura. Rasulullah SAW berpuasa 3 hari pada setiap bulannya, dan beliau berpuasa di hari Asyura. Jadi sebelum adanya perintah puasa Ramadan, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 puasa ini 3 hari setiap bulannya, dan puasa Asyura. Puasa Ayyamul Bid jauh hari sebelum perintah bulan suci Ramadan. Maka posisi Ayyamul Bid ini, jemaah yang dirahmati oleh Allah, sungguh beruntung orang yang sudah terbiasa puasa 3 hari setiap bulannya ya. Kapan itu? 13, 14 dan 15 Hijriah. Maka beruntung ada sahabat kami, guru kami, teman kami itu yang Masya Allah jemaah sudah 4 tahun ini terbiasa puasa Daud. Puasa Daud. Masya Allah tabarakallah. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tanya diri kita, amalan andalan apa yang akan kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin berat kalau amalan sunnah kita gawe. Ada yang mungkin bapak-bapak ahli tahajud,
Mungkin ada bapak-bapak yang ahli duha sampai 12 rakaat, tidak pernah putus setiap hari. Mungkin ada yang ahli sedekah, dan ada yang ahli puasa Senin Kamis, atau bahkan ahli puasa Daud. Maka nanti kita akan dibangkitkan, akan dipanggil, atau akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Jemaah, dengan amalan andalan kita yang bisa kita andalkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ataukah kita tilawah Al-Qur'an? Sebulan kita hatam sejuz setiap bulan, Pak. Jadi satu hari satu juz. Ba'da subuh 2 lembar, ba'da zuhur 2 lembar. Setiap sholat 2 lembar, maka satu hari satu juz. Maka amalan apa yang kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kita tanya kepada diri kita, jemaah. Dan kita beruntung, jemaah, kita insya Allah masih bertemu ya dengan Ramadan tahun ini. Ini bukan sembarang orang yang diberikan kesempatan. Bahkan orang-orang yang sudah di alam kubur sana menangis saat bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena mereka sudah tidak ada kesempatan lagi memperoleh ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala saat bulan Ramadan. Setiap detik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, kita sama-sama semoga jangan terlewatkan satu detik pun di bulan suci Ramadan tanpa tasbih, tanpa tahmid, tanpa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap detik, setiap waktu di bulan suci Ramadan nanti kita manfaatkan sebaik mungkin, jemaah. Kalaupun kita lalai 1 detik, 2 detik, 1 menit, atau kita lalai beberapa waktu, itu wajar. Ya, karena kita manusia, ya. Maka bulan Ramadan ini momentum kita untuk kembali benar-benar bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik yang pernah kita lalui semasa hidup kita. Dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tahu, satu malam di bulan suci Ramadan ini malam Lailatul Qadar. Bagaimana memperoleh malam Lailatul Qadar itu? Ya, ini kita memanfaatkan seluruh malam itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu apakah di malam 21 yang banyak ulama berpendapat, apakah di malam 23, di malam-malam ganjil, ataukah bahkan ada ulama yang menyebutkan di malam-malam genap, yang tepatnya di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ya. Walaupun ada ikhtilaf, yang penting hikmahnya adalah setiap malam kita hidupkan, setiap malam kita isi dengan ibadah kepada Allah, dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai waktu-waktu kita di bulan suci Ramadan itu berlalu begitu saja. 10 hari, tahu-tahu 20 hari, tahu-tahu selesai Ramadan. Tapi apa? Tapi kita tidak khatam satu kali pun. Tidak khatam satu kali pun di Al-Qur'an. Maka kalau di bulan Ramadan saja kita tidak khatam, apalagi kita di bulan lain. Nangis kita. Nangisi diri kita. Dosa apa yang kira-kira menyebabkan kita berat untuk megang Al-Quran, untuk membuka Al-Quran? Boro-boro kita baca, Pak. Megangnya aja ada yang gak sempat di luar sana, bukan jamaah sini. Orang yang di luar sana. Bahkan Al-Quran, bahkan Ramadan itu tidak cukup menjadi waktu dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan masih sibuk untuk apa? Untuk mencari dunia, untuk mengejar dunia. Sibuk. Boleh kita berniaga, boleh kita berjualan, tapi banyak saudara-saudara kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah sediakan, sudah Allah hidangkan Ramadan 1 bulan penuh, tapi masih di antara teman-teman kita, masih di antara saudara-saudara kita yang cuek, yang acuh tak acuh dengan datangnya bulan Ramadan. Maka bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini jamaah yang masih muda-muda, ya, yang 40 tahun ke atas,
Yang 50 tahun ini sebenarnya bapak-bapak semuanya insya Allah sudah mengantongi tiket husnul khatimah. Amin ya rabbal. Kenapa? Karena sudah hampir 5 waktunya di masjid, insya Allah. Sudah hampir detik-detik akhir-akhir hidupnya dihabiskan di masjid. Maka apalagi yang akan kita cari? Mungkin bapak-bapak di sini yang senior-senior yang sudah berpengalaman sudah habis untuk dunia itu sudah habis. Untuk dunia itu sudah habis. Nah, sudah punya semua untuk dunia. Maka tidak ada lagi yang dipikirkan dunia ini. Ya, harta punya, rumah punya, fasilitas lengkap, makan tidak kekurangan. Maka itulah perlu kita, ya, bapak-bapak yang sudah ini, kami iri karena kami yang muda ini belum ada jaminan untuk sampai di hari tua kami untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka doakan kami, bapak-bapak, doakan kami semua, semoga kita semua istiqomah sampai Allah panggil, sampai Allah ajalnya kita ya datang, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya, karena rezeki yang paling tertinggi kata Imam Al-Ghazali adalah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada rezeki lain yang kita harapkan kecuali mati dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika diwajibkan puasa bulan Ramadan, disyariatkan pada tanggal 10 Sya'ban di tahun kedua setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah. Waktunya kira-kira sesudah diturunkannya perintah penggantian kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ya, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Haji, Bu Haji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan pindah kiblat itu? Saat terjadinya turun perintah pindah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dalam Quran surah Al-Baqarah itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kejadian itu pada saat apa, Bapak? Pada saat salat apa? Salat zuhur. Ya, pada saat salat zuhur, Nabi bersama para sahabatnya turun perintah pindah kiblat, tukar kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka pindahlah kiblat. Ada masjid yang hari ini Bapak yang sudah haji, sudah umrah, apa namanya, Masjid Kiblatain, masjid 2 kiblat. Di masjid itulah turun perintah ini, berpindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka pada saat itu sepeninggal Nabi, masjid itu diganti nama menjadi Masjid Kiblatan. Semenjak itulah Rasulullah SAW menjalankan puasa kapan? Di tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ya, 5 menit lagi waktu terbit. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya semenjak itulah Rasulullah menjalankan puasa Ramadan hingga akhir hayatnya sebanyak 9 kali dalam 9 tahun. Jadi Rasulullah hanya 9 kali dalam masa hidupnya melaksanakan bulan suci Ramadan. Tapi itu sangat jauh dari kita. Apa? Ibadahnya beliau, ya. Bahkan dalam sebuah riwayat apa? Di 10 terakhir Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya. Yang saya katakan di awal tadi, kalau kita 10 hari terakhir sudah berburu diskon di mall, Pak, nak beli baju lebaran, ya. Rasulullah SAW iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan untuk memaksimalkan puasanya di bulan suci Ramadan. Pak,
Bu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu Ramadan ini apakah Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka munculkan pemikiran, ya Allah, seandainya Ramadan ini terakhir bagiku, jadikan Ramadan ini yang terbaik untuk. Maka inilah yang bisa memotivasi kita untuk beramal. Karena kalau kita merasa tahun depan masih ada Ramadan, tahun depannya lagi masih ada Ramadan, kita tidak semangat dalam beramal, kita tidak semangat dalam beribadah. Maka 9 kali dalam 9 tahun Rasulullah berpuasa, dan yang kita tahu para sahabat ada yang dalam 3 malam itu, jemaah, dalam 3 malam itu para sahabat apa? Khatam Al-Quran. Sahabat siapa? Ibnu Abbas, ya. 3 hari 3 malam sudah khatam Al-Quran. 3 malam khatam Al-Quran. Berarti 30 hari 10 kali khatam. Bagaimana bisa? Kata wong sekarang, kata budak zaman sekarang, cak mano mungkin? Tidak mungkin, Ustaz. 3 malam baca khatam. Cak mano dia cara bacanya? Apa yang tidak mungkin kalau sudah ada apa? Kalau sudah ada kecintaan kepada Allah, sudah ada kecintaan kepada Rasulullah, sudah ada kecintaan kepada Al-Quran. Maka Al-Quran adalah sebaik-baik bacaan di bulan suci Ramadan. Kalau di luar bulan suci Ramadan berapa? 1 huruf 10 kebaikan. Di bulan Ramadan 1 huruf bisa jadi 700, bahkan 1 huruf bighairi hisab. Tidak ada yang tahu, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, puasa untukku, as-saumu li, puasa untukku. Biarkan aku, kata Allah, yang membalas pahala puasa itu. Baik puasanya, baca Qur'annya, qiyamul lailnya, tarawihnya, ya, duhanya. Salat duha di bulan Ramadan pahalanya sama seperti wajib di bulan-bulan lain. Sunnah seperti wajib. Wajib apalagi. Maka mari sama-sama kita semangat memaksimalkan Ramadan tahun ini. Semoga tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita, dan semoga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kuatkan kita sampai akhir Ramadan. Mohon doanya untuk kami, mohon doanya untuk kita semua. Semoga kita semua Allah ampuni dosa kita, Allah terima taubat kita, Allah terima amal ibadah kita, dan kita sama-sama diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kepada Allah. Marilah sama-sama kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa shatartah wa la maridan illa shafaitah ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي مسجد الأقصى برحمتك يا قوي يا عزيز. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا توبة نصوحا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا يا الله. اللهم ارزقنا توبة نصوحا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا وأولادنا من حافظ القرآن من عاملين والفاقهين في الدين يا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم.